warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik siswa semua, hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa sederhana. Sebelum kalian melihat pembahasan dari ibu, kalian harus menyiapkan dulu modulnya agar kalian tahu ibu lagi menerangkan yang mana. Oke, modul yang sekarang akan kalian gunakan adalah modul yang ibu berikan yang berjudul tata nama senyawa sederhana. Oke, modulnya sudah ada. Kita mulai belajarnya. Untuk tata nama senyawa, ada beberapa materi yang akan ibu terangkan nantinya. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner. Senyawa biner ini nanti ada dua, yaitu senyawa kovalen, tata nama senyawa kovalen, dan tata nama senyawa ion. Berikut, ibu akan terangkan nanti untuk tata nama senyawa poliatom. Berikut, tata nama senyawa asam dan basa. Dan nomor 4, tata nama untuk senyawa organik. Nah, kalau yang terakhir ini sedikit saja karena nanti ini lebih dibahas di kelas 11. Oke, kita fokus dulu ke tata nama senyawa biner. Oke, lihat modulnya untuk tata nama senyawa poliatom. Sebenarnya biner itu adalah senyawa yang hanya memiliki 2 atom saja. B itu 2. Berarti kalau biner adalah senyawa yang terdiri dari 2 atom saja. Itu umumnya senyawa ion dan senyawa kovalen. Oke, berikut coba yang pertama adalah senyawa ion, senyawa kovalen dulu. Senyawa kovalen. Oke. Untuk tata nama senyawa kovalen kita mulai dari rumus senyawanya dulu. Ini nomor 1. Kita mulai dari rumus senyawa. Oke. Di rumus senyawa yang sudah ibu terangkan atau ibu tulis di dalam modul kalian, di sana untuk menuliskan rumus senyawa kovalen ada urutannya. Urutannya mulai dari B, Si, C, Sb, As, P, Nh, Si, Br, Cl, OF. Ada kan di dalam modulnya? Oke. Misalnya kalau unsur itu ada H dan O, maka kalau kita menuliskan rumus senyawanya itu harus H duluan baru O. Kenapa seperti ini? Karena dalam urutan itu H lebih dahulu ditulis daripada O. Jadi nulisnya H2O, bukan OH2. Nah, ini penulisan yang salah. Contoh lain misalnya CCl4 misal. C dengan Cl ada 4. Maka yang benar itu kita tulis adalah CCl4 karena urutan C lebih dahulu daripada urutan Cl. Jadi kita tidak menulisnya seperti Cl4C. Oke, jadi kalian tinggal melihat di urutan itu, urutan yang ada di modul itu. Yang mana yang unsurnya duluan, maka ditulis duluan. Oke, ini untuk rumus senyawanya. Sekarang kita masuk untuk nama. Untuk tata nama senyawa ini, kita masuk ke poin berikut. Tata nama senyawa kovalen. Oke. Untuk tata nama senyawa kovalen formulanya adalah, perhatikan yang baik-baik formulanya. Jumlah atom ini harus dalam bahasa Yunani. Oke. Kemudian sebutkan nama atomnya. Kemudian diberi akhiran ida. Ulang, formula untuk membuat tata nama senyawa kovalen. Jumlah atom dalam bahasa Yunani diikuti dengan nama atomnya, kemudian diberi dengan akhiran ida. Oke, sekarang kita lihat dulu jumlah atom dulu. Oke, lihat di modulnya juga ada bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Oke, wajib hafal. Kalau tidak hafal, nanti untuk tata nama senyawa kovalennya susah. Oke, 1, 2,
3, bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jika tidak ada modul, kalian lihat di LKS juga ada. Pahami itu dulu. Oke, sekarang contoh. Perhatikan ya. Contoh. Misalnya kita mau kasih nama CO2. Perhatikan, CO2. Oke. C jumlah berapa? 1. O jumlah berapa? 2. Oke, sekarang kita kasih nama. Ini C jumlah 1. Bahasa Yunani 1 apa tadi? Mono. Berarti mono. Oke. C namanya apa? Karbon. Berarti karbon. Oke. O jumlah berapa? 2. Berarti bahasa Yunani 2 di. O oksigen. Diberi akhiran ida jadinya oksida. Oksida. Oke, perhatikan. Untuk mono, jika atomnya cuma 1 saja, maka mono tidak perlu disebutkan. Hanya untuk 1. Jika dia lebih dari 1, maka wajib disebutkan. Maka CO2 itu namanya karbon dioksida. Berarti karbon untuk C jumlah 1, mononya nggak ditulis. D itu karena O-nya 2. Oksigen itu dari O diberi akhiran ida, jadi oksida. Ini namanya karbon dioksida. Bisa paham? Bisa. Oke, lanjut contoh kedua. Contoh kedua. Misal N2O. N2O. Sekarang N jumlah berapa? 2. O jumlah berapa? 1. Oke. Yang tidak ditulis itu hanya mono saja. Jika dia lebih dari 1, wajib ditulis. Oke, N jumlah berapa tadi? 2. 2 bahasa Yunani di. Oke, N namanya adalah nitrogen. Jadi nitrogen. Oke, jumlah O berapa di sini? 1. Jadi kata-kata mono nggak perlu ditulis. Jadi nggak usah pakai mono. Langsung oksigen. Oksigen diberi akhiran ida jadinya oksida. Jadi oksida. Jadilah namanya dinitrogen oksida. Dinitrogen oksida. Oke, paham? Oke, sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga ini contoh terakhir ya. Misalnya CS2. CS2. Berarti C jumlah berapa? 1. 1 nggak usah tulis mononya. Jadi dia jadinya karbon. Oke. S jumlah berapa? 2. Bahasa Yunani 2 tadi adalah di. S itu sulfur. Jadi kita pakai bahasa Inggrisnya ya, sulfur, bukan barelang. Barelang. Oke, harus pakai kata-kata sulfur. Ya, sulfur itu ada 2. Berarti sulfur diberi akhiran ida jadinya sulfida. Jadi sulfida. Jadi namanya adalah karbon disulfida. Oke, paham? Kalau kalian mengerti, kalian bisa mengerjakan. Ada soal-soal yang di di modul. Oke. Sekarang kita balik dari nama ke rumus. Misalnya namanya adalah karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida. Berarti karbon adalah C. Berarti tetraklorida. Klorida dulu. Klorida adalah klor. Berarti Cl. Tetra 4. Jadi CCl4. Jadi kita bisa dari rumus ke nama atau dari nama ke rumus. Oke, kalau sudah paham, kalian bisa melanjutkan mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Ya, aku akan lanjutkan dengan video berikutnya tentang senyawa ion.